Saya nggak bosan bener buat nyampein, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian, kata Nabi. Supaya apa? Suami betah di rumah. Tugas seorang istri membuat nyaman seorang suami. Begitupun suami harus bikin nyaman. Kalau udah pulang kerja, handphone ditinggal, taruh handphonenya, belai-belai itu Pak. Udah di luar lama, datang ke rumah, yang dibelai handphone mulu sama si laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, nggak pernah bosan saya nyampaikan kepada seluruh, baik pengantin baru maupun pengantin lama atau pengantin yang udah bulukan. Ada nggak pengantin yang udah bulukan? Lah ini sama aki-aki itu udah makan asam garam, itu udah betul. Apalagi buat pengantin baru. Saya mau ngasih nasihat dulu. Yang namanya di dalam khutbah nikah pasti menyelipkan ayat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Untuk apa? Bahwa sesungguhnya pernikahan ini bukan untuk kelalaian kita kepada Allah, melainkan pernikahan ini yang akan membawa untuk bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah. Makanya di dalam pernikahan wajib setiap manusia itu pondasi di dalam rumah tangga kokoh, kuat. Apa pondasinya? Iman. Rumah tangga bisa baik, bisa buruk, tergantung iman. Orang yang namanya cinta karena Allah nggak akan pernah berkurang apapun itu. Semua nikmat dilihat. Kadang kita selalu dengar kan doa buat pengantin supaya untuk dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah. Tahu nggak arti mawaddah? Tahu? Kalau kata anak muda sekarang mah gemes. Tahu gemes? Hidup maunya berdua aja, gak mau pisah, gak mau jauh. Dunia serasa miliknya, yang lain mengontrak. Betul nggak? Itu yang disebut mawaddah. Biar kemanapun berdua di dunia, berdua sampai ke akhirat. Keluarga ngikut sampai ke akhirat di dalam surganya Allah. Ini fungsi doa tersebut. Makanya dari itu, wahai para lelaki, wahai para pria, jaga istri-istri kalian untuk selalu ada di dalam rumah. Paham maksudnya berada di dalam rumah? Biar nggak keluarnya biar nggak manfaat. Keluar majlis silahkan, kalau keluar nggak manfaat jangan. Kenapa? Kelemahan seorang wanita, auratnya banyak, keterbukaan. Betul nggak? Aurat laki-laki banyak apa dikit? Dikit, cuman sampai pusar, sampai batas lutut. Dari pusar sampai batas lutut. Coba kalau perempuan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aurat semuanya. Kenapa? Syaitan gelayutan di betisnya perempuan. Makanya perempuan itu diajarkan pakaiannya syar'i. Bukan nenek-nenek juga pakai legging. Akhir zaman kan begini, yang tua nggak tahu tua, yang muda kebablasan. Betul nggak? Bu, Pak, jaga putra putri kita ya. Jaga. Kenapa? Dunia makin kesini makin gila. Makin. Anak sekarang megang handphone umur berapa? Dari kecil udah jago banget sama handphone. Betul nggak? Salah siapa? Jangan salahin anak. Emang anak umur 2 tahun bisa beli handphone sendiri? Bib, anak saya udah dewasa Bib, tiap hari kalau pulang sekolah adanya di rumah, masuk kamar nggak keluar-keluar. Iyalah dia betah, dia bisa lihat apa aja dari handphone. Jangan batasin. Saya terusin lagi nih masalah cinta. Nabi SAW mengatakan cintanya setiap manusia karena Allah pasti akan abadi. Kalau cinta karena nafsu pasti akan binasa. Tinggal kita pilih.
Mau cinta karena Allah, jalanin, insya Allah selamat rumah tangga kita, sakinah mawaddah. Kalau cintanya kita cuman karena hawa nafsu, ingat cuman sebentaran, seumur jagung. Apalagi cuman masalah ekonomi, saya mau nikah sama dia karena ekonominya. Ekonomi habis nggak? Uang bisa habis nggak? Harta bisa habis nggak? Sampai di dalam salah satu kitab Sayyidina Ali karamallahu wajha, ditunjuk oleh Nabi di dalam hadis, ana madinatul ilm wa ali yubabuha. Saya ini kotanya ilmu, kata Nabi. Ali itu pintu gerbangnya ilmu. Sampai ada satu sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, niatnya ngetes ceritanya. Wahai Sayyidina Ali, lebih baik ilmu atau harta? Sayyidina Ali jawab, lebih baik ilmu daripada harta. Karena ilmu akan abadi, harta akan habis. Ditanya lagi oleh sahabat yang kedua, wahai Sayyidina Ali, lebih baik ilmu atau harta? Sayyidina Ali jawab lagi, ilmu dapat menyelamatkanmu dari siksa api neraka, harta akan membawamu masuk ke dalam neraka. Ternyata di dalam kehidupan ini harta bukan segalanya, bukan masalah ekonomi di dalam kehidupan kita, melainkan ilmu. Ilmulah yang lebih manfaat dari segala-galanya. Tapi ingat juga, kita tahu ilmu kalau enggak didasari dengan hakikat, dijalankan ilmu tersebut, maka akan binasa kita. Cari ilmu, cari guru yang manfaat, cari guru yang membawa kita dalam keteduhan di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita selalu dijaga guru-guru kita, Allah panjangkan umur, sehat afiat, dijaga zahir wa batin, amin ya rabbal. Ternyata di dalam pernikahan ada ilmu, ada. Di dalam hubungan rumah tangga ada ilmu, ada. Ada kitab yang kita kenal, Uqulul Jain, ada nggak? Ada nggak? Apalagi kitabnya Qurratul Ayun, ada nggak? Ada. Ini cara bagaimana menghidupkan rumah tangga yang di dalamnya syariatnya Allah. Pak, saya mau ngasih lagi Pak nasihat Pak. Maaf buat laki-laki, jangan sering-sering ngebentak istri. Jangan cuman ngomel-ngomel nggak jelas Pak, jangan. Istri itu perasaannya seperti cermin. Tahu cermin Pak? Cermin kalau utuh dilihatnya bagus banget, kita bisa ngaca, nggak belok-belok muka kita. Betul nggak? Kalau kaca dilempar batu, pecah apa nggak? Tergantung batunya, Bib. Betul? Nah kalau dilempar pakai batu hancur, kira-kira bisa nggak utuh lagi? Bisa sih kalau dilem, disusun, tapi bakal sempurna nggak? Nggak akan sempurna. Yang namanya wanita jika sudah disakiti oleh seorang laki-laki, dia gampang memaafkan Pak, demi Allah pasti dia maafkan, tapi hatinya sudah nggak utuh seperti dulu. Kenapa perempuan itu diibaratkan cermin? Yang namanya cintanya perempuan Pak, saya mau ngasih tahu Pak, cintanya perempuan kalau udah cinta kepada seorang laki-laki, cintanya tuh luar biasa. Ibaratnya Zulaiha dengan Yusuf. Cintanya wanita itu pasti akan memenjarakan seorang laki-laki, pasti. Tahu nggak kisahnya Nabi Yusuf sama Zulaiha? Udah dengar? Zulaiha kan minta Nabi Yusuf jadi suami, betul nggak? Dilamar Nabi Yusuf, jawaban Nabi Yusuf apa? Ditolak. Kenapa? Karena nggak ada perintah dari Allah. Zulaiha marah besar sampai mengeluarkan kata-kata, wahai para penjaga istana, bawa Yusuf ke dalam penjara. Jika aku tidak mendapatkan Yusuf, maka wanita dimanapun mereka tidak boleh mendapatkan Yusuf. Tuh yang namanya perempuan. Bu, ibu mau suami betah di rumah, dandan dong. Saya nggak bosan bener buat nyampein, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian, kata Nabi. Supaya apa? Suami betah di rumah. Moga seorang istri membuat nyaman seorang suami. Begitupun suami harus bikin nyaman. Kalau udah pulang kerja, handphone ditinggal, taruh handphonenya, belai-belai itu Pak. Udah di luar lama, datang ke rumah, yang dibelai handphone mulu sama si laki. Dikit-dikit handphone, mau badir Pak. Ada juga udah halal, disia-siain.
Makanya banyak istri yang hatinya tuh banyak yang goyang itu Pak, karena salah satunya suami nggak perhatian sama istri. Bib, siapa bilang saya mah perhatian, zahir saya kasih, batin saya kasih, tapi istri saya nggak pernah mau perhatikan saya. Banyak juga sih emang yang begitu. Sekarang saya mau tanya, istri dikasih nafkah nggak? Dikasih nafkah nggak? Enggak. Dikasih nggak? Ada rezekinya? Ada rezekinya. Sisihin buat dandan, betul. Sisihin buat apa lagi? Buat wewangian. Kalau pakai baju jangan itu lagi tuh dasar udah demek, jelek, blee. Bolong atas, bolong samping, bolong belakang kayak sundel bolong. Peniti samping, peniti atas, begitu bapak peluk tangan ketojos. Seneng kagak karatan tuh peniti jadi tetanus. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, rubah mindset rumah tangga kita untuk selalu ibadah kepada Allah. Isi hari-harinya ibadah. Suami harus tahu haknya seorang suami kepada istri. Istri harus tahu haknya kepada suami. Jangan pernah ada kekurangan, berikan semua kelebihannya. Ada kelebihan pada suami, tutupi kekurangan seorang istri. Ada kekurangan pada suami, tutupin kelebihan dari saling memberi, saling menerima. Insya Allah ini akan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pengen selamat dunia, pengen selamat akhirat? Bu, Pak, kalau bapak mau selamat dunia akhirat, yuk jalanin apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta boleh, tapi sandarkan cinta kita kepada Allah. Kalau cinta kita kepada manusia pasti ada batasannya. Kenapa? Cukup sampai di liang lahat. Betul nggak? Sampai liang lahat semua sudah sirna. Tapi Allah kalau menanamkan cintanya kepada makhluk karena Allah, maka cinta itu akan abadi terus sampai yaumil. Mudah-mudahan ceramah sedikit ini menjadi manfaat. Insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita di akhirat. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan insya Allah tertancap di sanubari. Insya Allah kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hubungan suami istri ini akan diabadikan, ditulis di dalam pintu surganya Allah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamamu kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani ya al-bal wa syafa'ah ya al-bal wa syafa'ah ya al-bal wa syafa'ah kullu kurbahatin jadi bikum bi kulli ahlil wilayah kullu hajatan kadhi kullu hajatan kadhi kullu hajatan kadhi darkai halal madinah darkai halal madinah darkai halal madinah ya tarimu alaha ya tarimu alaha ya tarimu alaha غفرنا كريم وعفنا رحيم يا فرج الحم يا كاشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.